Tahun anggaran 2023, pemerintah anggarkan 24 triliun untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Revitalisasi tahap pertama Solo Safari selesai, Gibran ganti stiker mobil dinasnya dengan gambar satwa Solo Safari. Salam Indonesia. Dan pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda dari Yogyakarta serta Jawa Tengah. Dan bersama saya Ari Sulistyo, inilah seputar Jogja selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama. Pemerintah mengalokasikan sekitar 24 triliun rupiah pada tahun anggaran 2023 untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dana tersebut akan digunakan untuk paket multi-years contract maupun paket pekerjaan baru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan sudah ada 30 paket proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN telah dimulai sejak awal 2022, antara lain ditandai dengan pembangunan 22 tower rumah susun atau rusun untuk pekerja konstruksi. Beberapa konstruksi yang tengah dikerjakan antara lain kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, perumahan, jalan tol, dan jalan logistik. Secara keseluruhan, progres pembangunan IKN sebesar 14%. Pada tahun anggaran 2023 ini, pemerintah mengalokasikan sekitar 24 triliun rupiah untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dana tersebut akan digunakan untuk paket multi-years contract maupun paket pekerjaan baru. Kalau anggaran tahun ini berapa, Pak? Tahun 2023 ini 24 triliun IKN. Untuk pekerjaan berapa, Pak? Macam-macam, Mas. Ada cipta karya, air, jalan, perumahan. Dalam pembangunan IKN tersebut, pemerintah meminta masukan dari sejumlah profesor atau guru besar dari berbagai kampus di seluruh Indonesia dalam menangani sejumlah isu strategis seperti dampak sosial, kebutuhan air bersih, lingkungan, dan isu lainnya. Fauyan Ahmad, Jogja TV. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan secara langsung rencana proyek jalur tol lingkar timur selatan Kota Solo ke Bupati Sukoharjo dan Bupati Klaten. Namun demikian, rencana pembangunan tol lingkar Solo tersebut belum mendapat kesepakatan dari kedua bupati perempuan tersebut. Dalam keterangannya, Gibran mengungkapkan rencana proyek jalur tol lingkar timur selatan Kota Solo sudah disampaikan ke Bupati Sukoharjo dan Bupati Klaten bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Inti dari penyampaian tersebut adalah proyek jalan tol sudah ada kajiannya dan akan dibangun pada 2025. Namun demikian, rencana tersebut masih belum mendapatkan kesepakatan dari dua bupati wanita tersebut. Menurut Gibran, kedua bupati tersebut menginginkan jalan non-tol dan bukan jalan tol. Oleh karena itu, koordinasi masih akan dilakukan untuk mencari satu visi yang sama. Kajiannya sudah ada, akan dibangun 2025. Rencananya mereka sudah setuju kali, Mas? Sudah setuju? Belum. Ada pertemuan lagi? Ini tinggal berunding meneh. Kalau beliau bilang memang pengennya non-tol, ya nanti kita perjuangkan untuk non-tol. Ini kan masalah pembiayaan. Perbedaannya signifikan nggak sih, Mas? Gibran menambahkan ada perbedaan antara proyek tol dengan non-tol, salah satunya masalah pembiayaan. Jika proyek non-tol, pembiayaan dari negara, sedangkan proyek tol dari swasta, meski sama-sama memiliki fungsi untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar distribusi barang. Seperti diketahui, proyek jalan tol lingkar timur selatan Kota Solo akan berdampak pada 3 kabupaten, yakni Klaten, Sukoharjo, dan Karanganyar, khususnya pada lahan produktif dan mengurangi lahan hijau di 3 kabupaten tersebut. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, pemirsa, sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga, Pemkab Bantul meluncurkan Puspaga
atau Pusat Pembelajaran Keluarga. Di Puspaga ini masyarakat dapat melakukan konseling gratis dengan petugas yang terkait permasalahan yang tengah dihadapi, termasuk permasalahan ekonomi. Pemda Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meluncurkan Puspaga, sebuah bangunan yang dikhususkan bagi warga Bantul termasuk warga miskin untuk melakukan konseling mengenai potensi masalah yang sedang dihadapi. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan konseling akan dilayani oleh 2 orang psikolog klinis. Tujuannya agar sebelum menjadi sebuah masalah besar di dalam keluarga, warga bisa curhat dan mendapatkan rekomendasi penyelesaian permasalahan, baik ekonomi, sosial maupun permasalahan lainnya. Jika akar permasalahan keluarga dapat diselesaikan sedini mungkin, maka stabilitas keluarga akan terjaga sehingga tidak melebar menjadi permasalahan yang melibatkan lingkungan atau bahkan ke ranah hukum. Hari ini kita melonsing Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, untuk menerima curhatan, keluhan. Kalau keluhan curhatan itu bersifat masalah-masalah ekonomi, ya, itu Puspaga bisa merekomendasikannya ke pemerintah. Misalnya mau bayar sekolah nggak punya duit, mau bayar rumah sakit belum punya BPJS dan mereka layak untuk dibantu pemerintah, itu bisa kita lakukan, ya. Dan masalah-masalah psikologi misalnya. Kepala DPPP AKP Bantul, Nini Istitarini mengaku sebelumnya sudah ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah naungannya. Namun UPTD PPA hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi atau berimbas hukum. Puspaga diluncurkan sebagai langkah preventif. Sebelum menjadi masalah besar, keluarga bisa mengakses konsultasi gratis dengan psikolog klinis. Seluruh masyarakat dapat mengakses Puspaga di Jalan Wahidin Sudirohusodo Bejen secara gratis pada hari dan jam kerja. Penanganan kepada mereka yang sudah terkena kasusnya, UPT yang di depan. Kalau di sini sifatnya preventif, jadi pencegahan jangan sampai terjadi. Kita baru induknya di kabupaten dulu, dan nanti seiring karena kita juga ini dalam rangka Kabupaten Layak Anak, kita juga sekarang Kapanewon Kelurahan kita sudah bentuk Kapanewon Layak Anak, Kelurahan Layak Anak. Dan nanti mulai kita masuk Puspaganya juga kita ke bawah sehingga pendekatan pelayanan. Anang Zainuddin, Jogja TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah terdampak penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ruminansia. Sedikitnya 1,6% hewan terpapar PMK dan sebagian harus dilakukan potong paksa. Untuk memutus penyebaran PMK, Kementerian Pertanian pada Sabtu kemarin melakukan kick-off vaksinasi PMK secara serentak di Indonesia. Kementerian Pertanian melakukan kick-off vaksinasi PMK secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu kemarin. Kelompok ternak 45 Depok Bantul menjadi lokasi kick-off vaksinasi di DIY. Ketua Kelompok Ternak 45 Depok, Awal Arianto mengaku, pada kelompoknya terdapat 50 peternak dengan populasi 80 ekor sapi, sementara tingkat paparan PMK sebesar 5 ekor. Namun setelah mendapat bantuan penanganan dari Puskeswan, seluruh sapi yang terpapar PMK berhasil diselamatkan. Karenanya ia sangat antusias ketika seluruh sapi akan dilakukan vaksinasi massal secara gratis dari Kementerian Pertanian. Ada 50-an peternak, jumlah ternak sekitar 80-an, itu dari induk sama pedet. Pak, kalau kemarin ada yang terpapar PMK berapa? Sekitar 5 ekor. Ada penanganan dari Puskeswan, alhamdulillah penjangkit yang terpapar virus PMK alhamdulillah teratasi dan sekarang udah sembuh semua. Sementara itu pada kesempatan tersebut Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bantuan darurat bagi 5 kelompok ternak di 5 Kapanewon yang mengalami serangan PMK terparah. Masing-masing kelompok ternak mendapatkan bantuan senilai 20 juta rupiah. Anang Zainuddin, Jogja TV.
Informasi seputar politik akan hadir usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Seputar Jogja. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Jelang pemilu 2024, berbagai tahapan terus dilakukan oleh berbagai partai politik. Di Klaten, Jawa Tengah, selain fokus perekrutan calon legislatif, partai politik kini juga mulai fokus memanaskan mesin partai guna menyusun strategi meraih kursi dewan di tiap dapil. Salah satu partai yang saat ini sedang melaksanakan tahapan pemilu adalah Partai Amanat Nasional Klaten. Saat ini DPD PAN Klaten sedang fokus perekrutan calon legislatif di setiap daerah pemilihan di Klaten, Jawa Tengah. Sekretaris DPD PAN Klaten Nurholis Majid mengatakan saat ini pihaknya tengah menentukan strategi agar di setiap dapil memiliki keterwakilan anggota dewan terpilih pada 2024 mendatang. Sekarang baru merekrut pencalekan dini caleg-caleg yang mau berjuang bersama-sama dalam rangka untuk mempersatukan PAN, khususnya target kami adalah satu dapil, satu kursi. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera PKS Klaten terus melakukan pendekatan kepada warga masyarakat jelang pemilu 2024. Berbagai kegiatan digelar, salah satunya senam bersama kader dan warga masyarakat di Kalikotes Klaten. Ketua DPD PKS Klaten, Sri Martono menjelaskan, selain melakukan pendekatan dengan kader dan warga masyarakat, saat ini PKS juga fokus penjaringan caleg di masing-masing dapil. PKS Klaten menargetkan dapat memperoleh 5 kursi dewan di tahun 2024 mendatang. PKS sejak 2004 sampai 2019 kemarin jumlah kursinya adalah 5, masing-masing 1 kursi di tiap dapil. Kalau besok kita tentu targetnya pengen lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Haryadi, Jogja TV. Pemirsa, rayakan HUT PDIP, Dewan Pimpinan Daerah PDIP Yogyakarta menggelar sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon dan penebaran benih ikan. Sementara itu, gerakan penghijauan juga dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Klaten, Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati HUT PDIP ke-50, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP DIY menggelar berbagai kegiatan, seperti penebaran bibit ikan di Water Bureau Ponjong Gunung Kidul. Selain itu, DPD PDIP juga melakukan penanaman 2.000 bibit pohon dan penanaman bawang merah. Ketua DPD PDIP DIY Nuryadi mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari PDIP sebagai partai wong cilik. Kegiatan penanaman bibit pohon, bawang merah, dan penebaran bibit ikan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebab PDIP itu adalah partai keseharian, bukan partai 5 tahunan. Apa arti keseharian?
kita semua berbuat untuk bagaimana rakyat sejahtera dari sisi manapun. Salah satunya adalah ini, penanaman bawang di musim hujan. Ini perdana. Tadi kita tabur ikan, tadi kita olahraga. Karena menanam bibit pohon, keseharian masyarakat itu menjadi kebijakan politik kami. Itu sudah dicanangkan pada waktu kongres kemarin. Ya. Sehingga kalau teman-teman suka dengan PDI, pasti harus capek. Capeknya harus ketemu masyarakat. Nanti kita akan mengajak Pak Ketua juga untuk panen bersama sambil launching pakaian senam untuk seluruh kader kesehatan, Yandu, PKH dan sebagainya, sekaligus panen berambang di lokasi tersebut. Jadi kami nanti akan 144 kelurahan melonceng baju yang sama dan meresmikan atau memanen apa yang kami tanam. Sementara itu, DPC PDIP Klaten melakukan gerakan penghijauan dengan menanam 300 bibit pohon dan pembersihan sungai di Pundung Sari, Klaten, Jawa Tengah. Ketua DPC PDIP Klaten yang juga Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan, kegiatan ini merupakan kado untuk PDIP yang sudah berusia 50 tahun sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini persembahan dari seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Dalam tahun yang kami seluruh kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia memberikan hadiah kado terindah untuk Ibu, bahwa Ibu Ketua Umum itu kan selalu cinta lingkungan, cinta kebersihan, selalu menggalakkan seluruh kadernya untuk melaksanakan penanaman pohon. Tim Liputan Jogja TV. Revitalisasi tahap pertama Solo Safari selesai, Gibran ganti stiker mobil dinasnya dengan gambar satwa. Tetaplah bersama Seputar Jogja untuk informasi selengkapnya. Bicara warna, Emco ahlinya. Bicara tahan lama, Emco ahlinya. Memang Emco, cat kayu dan besi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga, kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengganti stiker mobil dinasnya dengan gambar satwa Solo Safari. Sebelumnya mobil dinas Gibran tersebut ditempeli stiker Asian Para Games sejak Juli 2022 lalu. Wajah baru terlihat pada mobil dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Di bagian kap mobil depan terdapat tulisan Solo Safari. Di bagian pintu belakang sisi kanan terdapat gambar gajah dan singa, sedangkan bagian belakang terdapat gambar komodo. Gibran mengaku penggantian stiker pada mobil dinasnya ini bertujuan untuk membranding Solo Safari yang baru saja dibuka untuk umum. Gibran tak menyangkal pemasangan stiker di mobil dinasnya selalu mengikuti event-event yang berada di kota Solo. Wali Kota Solo ini mengaku turut andil mempromosikan potensi wisata yang ada di kota Solo karena menjadi salah satu tugasnya. Dan ia optimis
cara promosi lewat mobil dinasnya cukup efektif. Mas, itu bagian dari untuk mempromosikan Solo Safari atau seperti apa, Mas, dengan branding mobil? Ya, kita kan mempromosikan semua event yang ada di Kota Solo, para game ini. Ini berarti bentar lagi diganti World Cup berarti, Mas? Ya, mungkin. Mas, tapi efektif juga, Mas, untuk membranding dengan stiker di mobilnya Mas Gibran ini efektif juga untuk mempromosikan? Efektif. Kemarin yang apa ya, itu? mobilku digelorin itu juga. Pada Jumat 27 Januari 2023, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Solo Safari, renovasi dari kebun binatang Taman Satwa Tarujuruk yang kini bergaya modern berstandar internasional. Heru Kristianto, Jogja TV. Pemirsa, sebuah kebun anggrek berkapasitas besar dikembangkan di Temanggung, Jawa Tengah dengan memanfaatkan lahan bekas galian C. Keberadaan kebun anggrek ini menjadi multifungsi karena selain sebagai sarana edukasi, juga menjadi destinasi wisata bagi masyarakat umum. Lahan Keledung Reserve Park di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini luasnya mencapai 6 hektar. Di lokasi ini terdapat 2 greenhouse yang menanam jenis anggrek bulan. Dengan pemanfaatan teknologi, bunga anggrek seri Phalaenopsis dalam berbagai varian tumbuh dan sudah siap panen. Sementara harga jual grosir anggrek bulan saat ini antara Rp90.000 hingga Rp150.000. Kapasitas greenhouse Keledung ini sekitar 8.000 sampai 9.000 tanaman. Diprediksi setiap bulan kebun anggrek ini panen sekitar 1.600 sampai 2.000 tanaman. Dan untuk setiap minggunya sekitar 400 tanaman. Keberadaan kebun anggrek ini menjadi multifungsi, selain sebagai sarana edukasi, juga wisata bagi masyarakat umum. Selain harga jual menjanjikan, tanaman anggrek dipilih karena faktor lingkungan yang cocok, dengan hawa lereng Gunung Sumbing dan Sindoro yang sejuk. Kebun anggrek ini multifungsi ya, jadi satu kita menjalin kerjasama lintas unit, terutama alumni, jadi untuk mengembangkan anggrek ini, kemudian dengan tidar dan juga ke depan dengan mahasiswa terutama untuk edukasi dan juga ke masyarakat umum terutama dengan Polda, ini kan akan membawa nama daerah dan branding adanya anggrek di PPP. Selain tanaman anggrek, di lahan yang merupakan bekas tambang galian C ini dikembangkan berbagai jenis tanaman buah tropis yang nantinya dapat menjadi destinasi unggulan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ahmad Farizal, Jogja TV. Dukung keberlangsungan wisata air, PMI Boyolali beri bantuan pelampung pada pemilik perahu wisata di Waduk Cengklik. Simak informasinya sesaat lagi. Susah kali sinyalnya, mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja, kalau perlu yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggal nonton bal-balan, Pak. Jiwa ngapura, sapiku tinggal. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja, tak boros kuota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki babal mau bengi, iso diriuan toh? Desok, wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketemu menonton. Salurannya itu-itu, Sa. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internet tanpa fiber. Paten kali kau Inai.
IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, orang bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu? Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome, toh. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Anda masih bersama Seputar Jogja. Pemirsa, puluhan pemilik perahu wisata yang berada di Waduk Cengklik Boyolali, Jawa Tengah mendapat bantuan pelampung dari PMI Cabang Boyolali. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan wisata di 3 waduk yang ada di Kabupaten Boyolali. Satu persatu pemilik perahu wisata di Waduk Cengklik, Boyolali mendapatkan pelampung yang diserahkan Ketua PMI Cabang Boyolali, Sunarno. Pemberian bantuan 60 buah pelampung kepada paguyuban perahu ini diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemilik perahu atau juga para wisatawan. Pemberian bantuan pelampung ini disambut baik oleh para pemilik perahu wisata di Waduk Cengklik. Pemberian bantuan serupa juga akan dilakukan PMI Boyolali di Waduk Badeklego dan juga Waduk Kedung Ombok Kemusuk. Bantuan secara langsung berupa pelampung untuk teman-teman kita paguyuban perahu yang ada di Waduk Cengklik, Waduk Cengklik atau di Ngargerjo. Juga ini kebetulan ada Pak Lurah bersamai kita. Mudah-mudahan dengan bantuan pelampung ini bisa bermanfaat. Bantuan pelampung ini tidak hanya di sini, juga ada di Waduk Bade, kemudian di Kemusu maupun di Kedung Ombok dan tempat yang lain. Objek wisata Waduk Cengklik belakangan ramai dikunjungi wisatawan setiap momen hari libur maupun akhir pekan. Bagi wisatawan yang ingin naik perahu wisata, cukup merogoh kocek Rp60.000 untuk bisa berkeliling waduk dengan durasi waktu 20-25 menit. Haryadi, Jogja TV. Ya, demikianlah seluruh rangkaian informasi dalam Seputar Jogja edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Sulistyo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan salam Indonesia.